Wow, itu dia teriakan dari para BK Troopers dan juga para pendukung dari tim Falcons untuk melihat ke dalam game yang ketiga kali ini dan permainan agresif. Oke, permainan agresif berhasil langsung dilancarkan. Tapi Light mau tidak mau flicker, Luke sudah join ke dalam sebuah pertempuran dan tertangkap basah. Terlalu berani. Wah. Itu dia sih yang kita tunggu-tunggu ya. Selain ada seorang Moreno yang akhirnya ngejawab beberapa pertanyaan kita. Bahkan ini pakai Monster Hunter. Jadi mungkin bakal ada beberapa monster jungle ya. Ini juga bisa dimainin sama Moreno. Dan memang ada penetrasi lebih pastinya untuk membuat damage-nya bisa sesakit itu. Apalagi sebagai mid laner nanti itemnya bisa lebih unggul dibandingkan ketika dia jadi roamer. Tapi hati-hati. Aduh, tertangkap basah sekarang. Hayabusa bisa berbuat apa? Tidak ada. Annabelle berhasil didapatkan. Oh, ini lumayan berbahaya sih kalau misalnya Annabelle yang harus tumbang. Karena akhirnya nanti di area levelingnya mungkin bisa sedikit diunggulkan oleh seorang Kyle Dizzy. Dan efeknya bakal berkelanjutan juga ke arah objektif turtle yang sekarang nih udah mulai dituju sama para pemain dari tim Falcons dan juga Bigetron Esports. Yap. Jadi benar-benar kayak rotasi cepat yang dimiliki sama Flapzy gitu kan. Betul. Emang benar-benar dia akan memanfaatkan itu, dia lakukan, dia cari informasi. Owen juga bisa memberikan sebuah backupan yang baik. Karena sekarang Super Marco akankah dia mau Spiro Misery untuk maju ataupun dengan Beast Walker-nya. Dan di area dari turtle-nya akan seperti apa lagi karena sekarang pertempuran harusnya akan terjadi. Maka tadi baru saja terlihat ada Luke yang menjadi korban dan ada Shadow Kill yang udah langsung dikeluarkan tapi damage terbagi. Tidak terlalu kuat tapi ternyata retribution yang dimiliki oleh Annabelle. On point dan Pio mau tidak mau flicker masuk ke tempat yang jauh lebih aman, tapi untuk Moreno malah tertinggal di bagian belakang dan menjadi korban. Cukup disayangkan sih harus kehilangan Moreno, tapi di sisi lain sebenarnya Bigetron Esports ngedapetin banyak banget keuntungan. Dengan beberapa pemain yang tumbang, flicker yang hilang di tangan seorang View, ini ngebuat tim Falcons mungkin bisa sedikit diredam untuk beberapa saat ke depan. Dan sekarang harusnya udah mulai fokus juga ke arah good laner-nya nih, antara Eman dan juga Super Marco. Kaget. Deg-degan dikit ya, ngeliat Dekat Owen. dikit, iya. Karena ini berarti inisiatornya nggak cuma Ogwen sih yang bisa kasih kejutan. Ada Fantasy juga. Dengan Duel of Dragon yang kalau misalnya bisa connect ke orang yang tepat, efeknya juga akan sangat besar. Yap. Ada satu tadi pergerakan mereka yang sangat baik dari Bigetron Esports ya. Mereka mendapatkan tadi beberapa poin ataupun dari totalnya. Namun sekarang poin pindahan tepat. Shadow Kill. Akankah kuat Shadow-nya bisa menyelamatkan Annabelle? Tapi Annabelle sepertinya masih bisa menggocek siapapun. Tapi Kyle Dizzy malah menjadi korban dan Flap Dizzy langsung dibanting begitu saja. Bisakah dia bertahan? Tapi Flap Dizzy masih berhasil kabur ke tempat yang jauh lebih aman. Dan Owen lakukan hal yang sama. Tapi ini jadi satu hal yang sangat bagus sih buat Bigetron Esports. Cara mereka untuk mendinai adanya diversion ya tadi. Dan hati-hati untuk seorang Ogwen juga ya. Karena memang gangguan invasi dari Bigetron Esports sudah mulai mendekat. Dan counter setup itulah yang dibutuhkan oleh Bigetron Esports di game-game seperti ini dengan banyaknya inisiator. Bahkan Nui aja ini bisa jadi inisiator kayak tadi kan. Dan itu yang ngebuat dari Bigetron Esports mereka harus bisa saling menjaga satu sama lain. Tadi kita ngelihat Shadow Kill, untungnya ada di tangannya seorang Annabelle. Dan itu berarti menjadi satu asuransi dari seorang Annabelle harus dimainkan di waktu yang tepat saja seperti sekarang. Oke, Annabelle, kuat Shadow Kill semua dikeluarkan. Tapi Owen ya masih berhasil bertahan. Bahkan Flap Dizzy masih ada 2 bar HP lagi dalam tubuhnya. Kyle berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Ya, 2 pemain cukup sekarat ya dibuat oleh Bigetron Esports yang ngebuat juga area turtle-nya bebas. Bigetron Esports, mereka mungkin bisa dapetin gold yang lebih banyak setelah turtle kali ini dan ya hopefully bisa ngedapetin outer thread juga karena sebenarnya outer thread di bagian bottom lane ini udah dilunturin ya platingan goldnya. Dan secara damage leaderboard tadi kita sempat lihat Annabelle ngedapetin damage yang paling besar juga. Kita beda 3.000 dong. Bahkan udah oke, ada sekitar 2,7 mungkin menurun juga. Tapi kita lihat ada sebuah perpindahan tepat. Siapakah yang akan menjadi korbannya? Shadow Kill tadi dikeluarkan. Annabelle terjebak sendirian. One Shadow masih sempat semakin tinggi lagi. Dan sekarang PU-nya tertangkap basah dengan adanya Taehyung yang sudah dilemparkan dan connect kembali. Itu dia ya, lele yang menyebalkan. Meskipun bukan ubur-uburikin lele ya. Tapi ini tetap menyeramkan, Le. Dimana kalau melihat dari Bigetron Esports, satu lele dari seorang Moreno ini lumayan menguras HP bar ya. Apalagi kalau misalnya nanti dilanjutkan lagi dengan trapnya, Dan dilanjutin sometimes lagi. dari spellnya gitu loh. Iya. Spellnya bisa di trigger dan itu sangat-sangat apa ya?
bermakna sekali untuk Ah. pemain dari Bigetron Esports. Soalnya kalau dapetnya karena Super Marco, Yap. Riva hilang sih informasi mahal buat Bigetron Esports. Dan berlaku terbalik juga ya untuk tim Falcons, mereka harus bisa nge-trigger 4 buah flicker. Jadi sebenarnya nggak terlalu respect ya melihat Riva tidak ada di tangan Bigetron Esports sama sekali. Santai mereka mah orangnya. Santai. Mau ada Pokoknya- cowok ada Kupra, santai. Pokoknya ubur-ubur ikan lele ya udahlah le gitu kalau emang kena gitu loh. Ya udah lele. Ya udahlah le. Iya, iya. Dan itu yang memang harus dilakukan oleh Bigetron Esports ya. Dengan 4.000 keunggulan sekarang, ya udah mereka harus bisa ngedapetin objektif selanjutnya juga. Dan sebelum masuk ke arah objektif, ya mereka harus bisa ngebuat tim Falcons kesulitan buat masuk. Dengan mencicil lagi left demi Kena left. lagi tuh. Pokoknya ya ini kan oke game 1 Bigetron gagal, game Iya. 2 gagal gitu. Ya kalau emang gagal ya coba lagi gitu loh. Betul? Mereka berjuang kayak layaknya seorang lelaki. Bukan cari yang lain ya. Buset. Dan sekarang turtle juga sudah mulai muncul. Let's see. Akankah ada jawaban dari tim Falcons untuk merebut nih keunggulan gold yang sudah terjadi? Spear of Destruction bisa saja muncul kapanpun dari Super Marco mendekat. Dan inisiasi, ada 2 inisiator ingat. Raptors sudah mulai mendekat juga. Wah ini akan seperti apa lagi nih pertempuran. Namun ternyata Theo mau tidak mau dia memflicker. Dia mencoba untuk bisa menyelamatkan diri. Tapi Augenda memberikan perlindungan yang sangat baik. Namun dibantu begitu saja Augenda tertinggal. Namun sekarang ada Raging Sentrum tadi dari Luke berhasil mengacak-acak tim Falcons. 3 pemain berhasil di-take oleh Bigetron Esports. Dan sekarang waktunya untuk mereka meraup keuntungan, meraup bonus yang sudah bisa mereka ambil. Salah satunya outer turret mid lane. Tapi jujur, itu dari tim Falcons, mereka kayak ada satu miskomunikasi yang terjadi gak sih? Ya. Dia masuk sendirian dan langsung dimakan juga pastinya oleh pemain dari Bigetron Esports. Dan aku nggak ngeliat inisiasi dari Chow, dari Cobra yang kita bayangkan gitu. Masalahnya ketika masuk tadi team fight. kalau ada inisiasi ya. Ini Iya. Kupra dari depan, Hah? sementara Louis tadi di belakang. Itu kalau emang terjadi Iya. bisa kepecah loh pemain dari Bigetron. Untungnya tadi bisa dicegah. Ya, untungnya bisa dicegah ya. Dan tadi sedikit replaynya juga ya, bagaimana akhirnya View meskipun udah nge-trigger dari spellnya, meskipun udah berusaha untuk mundur dan coveringnya juga udah lumayan bagus, tetap tidak bisa selamat lagi dari kejaran para pemain Bigetron Esports. Dan gol 7.300. Ini udah jadi satu sesuatu yang menarik ya Bigetron Esports dengan uang yang sangat banyak. Outer turret akan langsung mereka ambil juga, tapi ada di Flatter sih. Harus mulai dicek sekarang. Setiap semak-semak dan Luke akan bertanggung jawab akan hal itu. Dan untungnya mereka bawa Moreno sih. Jadi episode Arrow, episode Trap akan ngebuat mapnya juga sangat terang untuk mereka. Yap, itu dia Eman. Eman udah cukup kaya nih harusnya ya. Level udah 11. Dari tadi juga udah diberikan apapun asupan yang bergizi, nutrisi semua tuh, coba lihat tuh. Iya, vitamin A sampai Z. Iya. Itu udah ada untuk seorang Eman. 2200 bedanya. Itu unggulnya loh ya. Iya. Unggulnya 2.200 sama sih sebenarnya dengan Novel. Jadi emang secara damage dealer, Bigetron Esports sudah menarik banget di game ini. Tapi ini belum akhir. Masih 8 menit. Masih ada kesempatan juga buat tim Falcons yang sayangnya itu membuat Bigetron Esports juga nggak bisa seenaknya. Mereka bakal coba untuk melakukan setup terlebih dahulu. Episode Trap mengancam di segala sisi, ngebuat Fantasy juga nggak bisa masuk dengan mudah. Dan sekarang waktunya untuk Annabelle berakhir. Retribution akan on point kah? Itu dia Ogwenda. Tapi masih gagal Ogwenda tadi seperti untuk bisa memberikan sebuah inisiasi untuk dari tim Falcons itu sendiri. Dan malah mereka diusir mundur masuk ke dalam pekarangan area defensifnya sendiri. Tidak ada korban jiwa memang, tapi ada satu Lord yang akhirnya bisa diambil sama Bigetron Esports. Dan kita belum melihat juga Super Marco yang bisa masuk dengan Spear of Destruction, mengingat posisi dari tim Falcons yang sekarang nggak terlalu bagus buat di area team fight. Jadi memang untuk beberapa saat ke depan, split push akan menjadi jawaban buat tim Falcons sendiri. Dan Bigetron Esports, team fight besar, ini kebalikannya justru. Dimana dari tim fight besar inilah Bigetron Esports harusnya bisa menembus lebih dalam, entah itu masuk ke arah dinner atau bahkan pecahin pasif. Karena kita ternyata masih di 10 menit, tapi Bigetron Esports sudah sangat unggul bisa dibilang. Ini bisa dibilang ya, mereka mumpung lagi unggul banget. Lalu mereka punya Selena juga. Selena untuk ofensif enak banget, untuk attacking enak banget. Wah, enak Tapi banget. untuk defensif kita sama-sama tahu loh. Iya. Selena bukan menjadi pilihan utama untuk bisa melakukan defensif gitu. Ya, jadi harus nikmatin ya momen-momen seperti Momen kayak ini. gini nikmati, kok bisa manfaatin semakin bagus tapi Raging Sentrum dikeluarkan. Tidak connect, mereka harus bersabar kembali. Bisa Row tadi sudah terlihat, Flaptasy memancing seperti Luke. Terkena tendangan Quad Shadow Phantom Shuriken dan Spear
Omnisari. Ya ini bakal coba untuk adu pancing aja sih sebenarnya ya buat sekarang. Pancing pasif, pancing spell, atau bahkan ya skills yang dari tadi kita lihat. Tapi masih belum mau mundur sih dari Beginner Esports. Kalau still play, sempat mereka mainkan, tapi ternyata masih agak susah nih. Ngelihat dari damage yang diberikan oleh para pemain dari Falcon, khususnya Super Marco, lumayan mengerikan. Dan ini kah waktunya mau pulang? Yang ini mungkin belum waktunya. Kenapa? Karena untuk tim Falcon ya, mereka hanya tinggal menunggu menahan aja dulu. Iya sih. Mereka tertinggal cukup jauh, mereka nahan aja. Oh. Tapi sebenarnya kalau mereka emang berhasil untuk bisa mendapatkan siapapun yang terpisah, tapi seperti mereka lebih memilih untuk bisa mengamankan karya dari Pak Bob. Sementara lainnya melihat dari kejauhan akan seperti apa lagi. Bahkan itu terlihat tadi ada Oben yang menjadi korban karena tertinggal sendirian. 4 playernya masih berhasil selamat untuk bisa masuk ke dalam area defense yang mereka miliki walaupun sekarang Anafel. Shadow kill tadi dikeluarkan tapi tidak memberikan impact yang begitu besar. Weh, Leftia pun mendapatkan karya Super Marco. Dan lantas menjadi korban pakai Kelton Sinja. Ter wipe out.